Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga saja kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta tetap semangat ya dalam belajar daring ini. Nah, berjumpa lagi dengan Ustadz Hazuddin Arif untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Materinya tentang organ pencernaan pada manusia. Sebelumnya, kita membahas dulu apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah sistem pencernaan yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Apa sajakah itu sistem pencernaan? Nah, bagian pertama yaitu mulut, bagian kedua kerongkongan, yang ketiga ada lambung, keempat usus halus, kelima usus besar, yang keenam yaitu anus. Bagian pertama yaitu mulut. Mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian akan dibasahi oleh air liur, sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan atau faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan. Di samping itu, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, diperhatikan juga gambarnya yang bagian bawah, di situ ada gambar lidah selain gigi. Nah, lidah itu memiliki bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama, yang bagian belakang itu fungsinya sebagai untuk perasa pahit, dan bagian belakang dari belakang, bagian kiri dan kanan itu sebagai perasa asam, dan bagian depan, kedua dari depan atau ketiga dari belakang itu sebagai perasa asin, yang bagian sisi kiri dan kanan, dan yang paling depan atau ujung lidah itu sebagai fungsinya sebagai perasa manis. Bagian kedua yaitu kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik, yang artinya mendorong makanan dengan cara bergelombang. Nah, ini terjadi pada otot-otot pada dinding kerongkongan yang sedang berkontraksi dan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot atau sphinkter yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Nah, yang disebut dengan sphinkter ini itu terletak di bagian bawah kerongkongan. Nah, dia fungsinya itu untuk mengatur makanan dan juga menutup makanan agar makanan tidak naik lagi ke mulut.
Bagian ketiga yaitu lambung. Lambung atau yang biasa disebut dengan ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Nah, itu silahkan diperhatikan gambarnya. Posisi lambung itu di sebelah kiri perut dan bentuknya seperti kantong yang menggelembung. Kita lanjut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Jadi lambung ini tempat menyimpan makanan yang sifatnya sementara sebelum disalurkan ke organ pencernaan berikutnya setelah lambung. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik yang sama seperti di kerongkongan tadi. Memecah dan mengaduk makanan itu dengan cara mekanis. Yang ketiga yaitu mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Nah, enzim ini biasa disebut dengan zat-zat asam. Nah, itu fungsinya untuk membantu mengolah makanan agar lebih mudah lagi dicerna ke organ pencernaan berikutnya. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang langsung diserap oleh lambung. Jadi, zat-zat makanan lainnya harus melalui mekanisme pencernaan dalam lambung. Bagian keempat yaitu usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau chyme. Chyme inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Nah, terdapat 3 bagian utama dari usus halus yaitu duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga yaitu ileum atau bagian akhir. Usus 12 jari atau duodenum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan dinding usus seperti disakaridase, seperti maltase, laktase, dan sukrase, aminopeptidase, dipeptidase, serta enterokinase. Nah, bagian akhir usus halus adalah ileum yang mana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Bagian kelima yaitu usus besar. Proses penyerapan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu sekum atau cucung, yang kedua kolon, dan rektum. Sekum berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap usus halus.
Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Sedangkan rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung ke anus sehingga bagian ini berfungsi untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan berbentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Bagian keenam atau terakhir yaitu anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi diartikan sebagai buang air besar. Adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia antara lain sebagai berikut. Bagian pertama disebut dengan ingesti, merupakan proses memasukkan makanan melalui mulut. Yang kedua disebut dengan mastikasi, merupakan proses mengunyah makanan menggunakan gigi. Yang ketiga disebut dengan deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat disebut dengan digesti, yaitu proses memecahkan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di dalam lambung. Yang kelima disebut dengan absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam disebut dengan defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, itulah tadi penjelasan tentang organ pencernaan pada manusia. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kalian mengerti dan bermanfaat. Terima kasih dan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.